Inspirasi Pro 1 RRI Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 97,9 FM. Dan tentu saja untuk kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yakni kita bersama Nyonya Putri Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Selamat siang, Swastiastu Bunda Putri. Om Swastiastu, Mbak Ayu Jegek. Sehat? Sehat, astengkare. Bunda Nggih. juga luar biasa fresh di kesempatan siang hari ini. Ya karena kan dari Denpasar ke Singaraja bisa lewat shortcut, Iya. lihat pemandangan, lihat orang sibuk kerja. Betul. Iya, jadi ikut semangat ya. Betul, Nggih. Bunda. Dan cantik pula di kesempatan siang hari ini. Aduh, matur sukses Mbak. Ntar Iya. dulu bawa duit nggak ya. Oke. Nah, kalau gini bawa duit ya berarti kita udah lupa tadi sebenarnya ada duit nggak ya? Ada duit, gitu. nah. Ah. Oke. Jadi lupa ini perlu diperbincangkan ya, Bunda ya. Perlu ya. Makanya menempuh 2 jam perjalanan itu ibu kesini hanya untuk membicarakan tentang lupa. Oke. Jadi kebanyakan lupanya daripada ingatnya ya, Bunda ya. Terutama kalau punya hutang lupa. Oke. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, Bunda. Oh iya Mbak Ayu, selamat Galungan Kuningan juga dan juga seluruh pendengar RRI Singaraja dimanapun berada nggih, kalau yang merayakan umat sedharma. Semoga Hari Raya ini semakin membawa kejernihan di hati dan di bumi ini. Jadi kita bisa lebih damai dalam menjalankan hidup kehidupan. Astungkare Bunda, iya. Bunda Koster pendengar didampingi oleh Ibu NS Cokorde, istri Inten Purwaningsih SSTMM. Ini selaku koordinator Alzheimer wilayah Bali. Selamat siang, Swastiastu, Bu Cok. Swastiastu Ibu. Inggih, cantik juga di kesempatan siang hari ini. Pantesan RRI siang ini bercahaya karena ada Inten di dalam. Ada Inten, betul. Apalagi ditambah berlian gitu ya Bunda ya. Jadi Inten berlian. Oke, sehat ya Ibu Cok? Sehat Ibu. Nggih, luar biasa ya, sudah mendampingi Bunda Putri untuk hadir di studio Pro 1 RRI Jangan nanti Singaraja. jawabannya sehat Bu Cok, saya lupa saya sedang sehat apa enggak. Perlu juga diobrolin ya. Nggih. Ya memang Iya. kita juga kebetulan topiknya Bunda dan Ibu Cok mengenai mencegah pikun di masa tua. Nggih, betul. Nah, ini kalau sudah namanya mencegah pikun, bisa nggak kita mencegah ya Bunda ya? Nah itu makanya ya Ibu Niki hadir di RRI kan dalam rangka melakukan satu kegiatan dari 2 jenis kegiatan Ibu. Jadi tim penggerak PKK Provinsi juga mengajak kabupaten kota itu melakukan kegiatan sosialisasi, lalu ada aksi sosial. Jadi kenapa sosialisasi? Karena ada hal-hal yang memang Ibu ingin, PKK ingin masyarakat mengetahuinya dan itu mereka bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi kalau aksi sosial biasanya Ibu turun dengan bantuan-bantuan yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah kali ini jadi Ibu ketemu dengan Ibu Inten, beliau dari Alzheimer. Alzheimer. Nggih, belum akrab nih pengucapannya. Nah, itu jadi beliau bercerita waktu itu Ibu bahwa kita sering lupa itu kalau udah tua sebutnya pikun, itu sebenarnya bukan satu hal yang biasa. Kan dulu-dulu kita berpikir aduh saya udah tua, udah pikun. Nah, padahal itu sebenarnya satu penyakit menurut beliau begitu. Nah, Ibu, oh iya kalau gitu perlu kita beritahu masyarakat. Nah, Ibu merasa ini hal yang penting dilakukan karena apa? Karena pikun itu menurut Ibu Cok itu kan dipicu itu mulai dari perilaku kita sejak muda. Nah gitu. Jadi makanya Ibu kemudian semangat, Bu Cok mohon waktu untuk bisa yang dampingi kita keliling Bali, menyuarakan, menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang satu hal yang dianggap biasa, tapi itu sesungguhnya bisa dicegah dari awal. Nah Nika, jadi karena PKK itu tidak profesional di semua bidang, kami pengurus-pengurusnya, kami selalu hadir dengan narasumber yang profesional di bidangnya. Makanya
kali ini tim dari Provinsi Bali, tim penggerak PKK Provinsi Bali itu keliling Bali itu lewat media-media yang ada di kabupaten kota, apakah itu ada televisi, ada radio. Kali ini Ibu mengajak Ibu Inten, Ibu Cok Inten itu untuk menyampaikan ilmu beliau tentang pikun. Jadi yang kita inginkan adalah yang utama sekali kita bicarakan apa itu pikun dan bagaimana mencegah pikun itu. Iya. Jadi kan sekalian juga Ibu juga dapat ilmunya dari beliau betul. dengan mendampingi beliau hadir untuk pendengar kita dimanapun berada. Iya. Itu. Dan apalagi pemerintah Provinsi Bali kan berkomitmen ya Bunda ya, meningkatkan kesehatan Betul. dan kesejahteraan para lanjut usia atau lansia begitu Nah, ya. kan sudah ada perdanya itu. Jadi menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Bahkan sebenarnya penyakit suka lupa itu yang tidak disengaja ya. Iya. Kalau pura-pura lupa bisa aja. Tetapi yang namanya pikun itu sebenarnya menurut Ibu Cok itu kan tidak diderita oleh orang yang sudah lanjut usia saja, tetapi biasanya bisa terjadinya lebih banyak ketika sudah lansia. Pralansia pun bisa juga atau lansia yang rentan itu bisa terkena pikun itu. Tetapi bagi Ibu ini satu hal yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat bagaimana mencegahnya, karena pernah Ibu mendapatkan satu peristiwa mendengar cerita dari seorang teman, tiba-tiba dia punya, bukan tiba-tiba ya, dia punya anggota keluarga yang menderita demensia namanya nggak Ibu Cok? Demensia, nanti Ibu Cok akan menjelaskan lebih banyak. Jadi dia benar-benar lupa, bahkan sanak saudaranya dia lupa, kemudian dia sendiri itu siapa dia lupa, begitu. Nah ini kan bahaya sekali. Nah teman Ibu itu punya orang tua menderita itu, sudah diantisipasi, bahkan ditungguin terus, pintu gerbang rumah dikunci supaya tidak lewat dari pagar rumahnya. Tapi suatu hari meleng sedikit, beliau hilang dari rumah. Akhirnya dilapor polisi juga belum ketemu. Kalaupun ada orang menemukan, kalau dia ditanya dia dari mana, saudaranya siapa, dia tidak bisa jawab. Nah nanti kita minta bagaimana mengantisipasi kalau ada anggota keluarga kita yang menderita demensia. Takutnya hilang lalu nggak ketemu-ketemu. Tetapi teman Ibu itu, bahkan ibundanya sampai sekarang itu sudah hampir berapa ya? Hampir puluhan tahun sudah hilang, dan beliau sudah pasrah apakah ibunda saya masih hidup atau beliau sudah meninggal. Jadi udah pasrah karena lapor polisi juga polisi tidak menemukan itu. Jadi mengerikan juga kan kalau ada anggota keluarga kita yang tidak ingat apa-apa begitu. Itu apa nanti ya Ibu juga berpikir jadi di kantong atau ditato nomor telepon rumahnya gitu. Jadi kalau hilang dilihat tatonya dan nomor telepon, di situ bisa dihubungi anggota keluarganya. Jadi seperti itu, jadi mengantisipasinya. Nah, sekarang Mbak Ayu bisa korek ilmu Bu Cok Intan itu lebih banyak tentang itu ya. Tentu saja sebelum ke Bu Cok Intan lagi nih Bunda. Ya bagaimana dengan kaitan tema sosialisasi Bunda untuk mencegah kepikunan di masa tua dengan 10 program PKK-nya? Ya kalau 10 program kan jelas di salah satu program pokok kan ada tentang kesehatan. Nah, kemudian kalau tentang pendidikan masuk juga karena Ibu sedang mengedukasi bersama pakarnya. Masyarakat mesti tahu tentang pikun. Jadi sejalan, makanya Ibu selalu berpikir bahwa sosialisasi itu adalah salah satu cara melakukan kegiatan-kegiatan terkait 10 program pokok PKK kalau Ibu secara teknisnya tidak bisa melakukan, tetapi Ibu bisa berbagi ilmunya lewat media seperti RRI Singaraja sekarang dengan profesionalnya. Nah, Ibu Cok Intan dari Alzheimer kan beliau ahlinya, jadi beliau yang itu. Jadi sangat terkait dengan 10 program pokok PKK dan juga untuk mewujudkan visi dari PKK dari hasil Rakernas 9 kemarin tahun 2021 bahwa kita tim penggerak PKK itu harus membangkitkan partisipasi aktif dari masyarakat kita untuk dapat mewujudkan keluarga kita itu yang pertamanya itu sehat. Nah, setelah sehat bisa terasah kecerdasannya. Ketika dia mempunyai kecerdasan, dia bisa
mendayagunakan kecerdasannya itu untuk apa? Untuk menuju Indonesia maju, dan landasannya apa? Harus anak-anak kita, anggota keluarga kita, setiap keluarga di Indonesia itu adalah berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Itu jadi ketika kita sudah klop seperti itu, alangkah yakinnya kita bahwa negara, kejayaan negara kita bisa terjaga lewat apa? Anak-anak bangsa yang sehat, cerdas, berdaya guna, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur lagi, kan begitu. Nah Nika, jadi Ibu dengan sosialisasi Ibu menjalankan 10 program pokok PKK. Kalau misalnya tentang sandang, Ibu bisa sosialisasi, Ibu bisa turun langsung. Tentang kesehatan juga, kalau misalnya terkait dengan IFATES gitu, Ibu bisa mengajak tim kesehatan untuk turun langsung. Tetapi kalau yang terkait ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau pengetahuan, misalnya sekarang nih tentang pikun, jadi Ibu ingin masyarakat harus Ibu edukasi lewat apa? Lewat pencerahan, lewat sosialisasi itu. Jadi paling tidak siang ini Ibu hadir bersama Ibu Cok, masyarakat yang sedang mendengarkan RRI Singaraja tahu, oh iya ternyata pikun itu satu penyakit, itu bukan hal yang biasa. Jadi jangan dianggap biasa, aduh ternyata saya sudah tua, saya udah pikun nih gitu kan. Itu bisa dicegah sebelumnya. Dan juga hasil Rakernas yang ke-9 di tahun 2021 Bunda, ini tentang pemberdayaan lanjut usia juga ya Bun ya? Tidak, itu ada empat unggulan sesungguhnya, terkait juga dengan lingkungan, terkait dengan kemudian ekonomi, terkait dengan kesehatan, terkait dengan juga penanggulangan bencana seperti ini Kak. Jadi di dalamnya ya tentu kalau kesehatan itu pasti salah satunya itu. Dan Ibu PKK ini, PKK Provinsi, tugasnya juga adalah mensosialisasikan, mempercepat, mendukung dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Dalam hal ini adalah Ibu mendukung visi dan misi dari Bapak Gubernur. Ya, jadi di dalam peraturan daerah itu sendiri sudah ada perdanya itu tentang bagaimana kita harus merawat, menjaga, memberdayakan penggelingsir kita yang sudah lanjut usia. Itu bisa dilakukan oleh PKK. Jadi dengan berarti Ibu sudah membantu menjalankan program dari pemerintah. Kalau hal yang lainnya misalnya yaitu dengan kegiatan bekerja sama dengan yayasan-yayasan, kemudian pemerintah menyediakan tempat untuk aktivitas para lansia. Jadi lansia itu tetap bisa berdaya guna sesuai dengan usia beliau, tetap bisa terjaga imunnya. Yang penting beliau itu bahagia, jadi kumpul, senam-senam seperti itu ada tempatnya di Narigraha. Itu Yayasan Warda Sejahtera yang sedang yang mengkoordinir para lansia kita, bahkan dari seluruh kabupaten. Sekali waktu mereka hadir di Denpasar untuk itu. Jadi kabupaten-kabupaten juga Ibu lihat itu pemerintahnya lewat juga PKK-nya itu di desa-desa itu sangat aktif menggawangi dan menjaga lansia untuk tetap bahagia di usia mereka. Ya, tentu saja ini jumlah penduduk lansia ya Bunda ya, dari tahun ke tahun kan semakin meningkat begitu ya. Betul. Seiring dengan meningkatnya usia, harapan hidup begitu ya. Betul. Nah, itu ini terkait kesehatan. Kedepannya program pemberdayaan keluarga lansia memang penting ya Bunda ya. Ya, sepertinya mengalir Mbak Ayu, karena kita tidak bisa memisah-misahkan antara lansia dengan keluarga begitu. Jadi Ibu berharap itu dilakukan hal-hal yang paling ringan oleh keluarga. Jadi jangan menganggap orang tua kita itu yang sudah lanjut usia adalah orang yang tidak berguna, lalu kita singkirkan, lalu kita kacangin, lalu dicuekin gitu kan. Jangan seperti itu. Ya, ibu tidak apa-apa sih ada seperti karena aturan pemerintah ada seperti yang namanya panti jompo gitu, tetapi usahakan kita di Bali keluarga-keluarga kalau masih punya sanak saudara itu bukan yang yang sebatang kara banget, bahkan sebatang kara pun kan masih punya tetangga, masih keluarga di Dadie, di keluarga di Paibon gitu kan masih keluarga ya. Warga di desa itu jangan sampai orang tua kita itu ditempatkan di panti warda atau panti jompo.
Bahkan menurut Ibu silahkan ada Pantiwerda. Tapi bagaimana ya kalau Pantiwerda yang ada itu sekali waktu anggota keluarga antar pengelingsirnya ke situ, mereka bertemu di situ, diberikan kegiatan di situ, happy di situ, lalu kemudian pulang kembali. Karena apa? Kadang-kadang pengelingsir kita dengan anak-anak generasi sekarang, generasi alfa, bisa saja sering tidak nyambung komunikasi. Jadi pengelingsir kita pertemukan mereka dengan orang yang seusia, sehingga mereka tidak menjadi pengelingsir-pengelingsir yang biasanya kalau sudah semakin tua kan semakin menyendiri, diam begitu kan. Jadi Dika itu mempengaruhi juga saraf-saraf tubuhnya, termasuk saraf otaknya itu mungkin akan berdampak pikun nantinya. Okay. Nah begitu. Jadi kan kalau Ibu ingin ya sesuai dengan Perda, ya berdayakan lansia kita. Sekarang nikah kan orang 40 sampai 59 itu sudah dianggap itu pralansia gitu kan. Kalau Ibu ini sekarang 56 udah pralansia kan itu. Tetapi kan kita masih produktif. Pegawai negeri gitu misalnya di usia 58 sampai 60 udah pensiun. Padahal sedang produktifnya. Makanya masih sedang panasnya, walaupun pensiun jangan langsung diam. Kita seperti lost power nantinya seperti kehilangan sindrom kehilangan kekuatan nih. Jangan masuk ke ruang-ruang masyarakat. Ada masyarakat adat kita, ada masyarakat dinas di desa kita, masuklah ke ruang-ruang itu, baktikan diri karena tenaga kita masih sangat dibutuhkan. Karena kan kalau PNS itu Mbak Ayu yang lihat kalau pensiun itu kan masih usianya masih sangat produktif sesungguhnya, tapi sudah digolongkan lansia begitu kan, sayang gitu. Sehingga kalau tubuh tiba-tiba tadinya bergerak, nggak diam-diam, tiba-tiba lalu diam, itu mungkin terkejut, dia juga akan langsung melorot, wajah udah nggak segar lagi, keriput akan keluar gitu kan, itu berkerut-kerut kita kan. Makanya sekali-sekali gitu lansia RRI bisa ngundang lansia juga loh sekali-sekali ya. Next time ya Bunda ya. Ajak mereka, yuk PKK akan ini adakan acara di RRI khusus mengundang lansia kita. Ya kita happy, kita menggending, kita menari-nari kan begitu. Karena apa? Menurut Ibu itu tidak bisa dipisahkan lansia dengan anggota keluarga yang lain. Karena apa? Karena lansia, para pengelingsir, bila beliau senang hati, bila beliau bahagia, tugas beliau yang utama setelah usia ngewana praste adalah berdoa untuk anggota keluarga. Doa pengelingsir itu sangat mujarab, sangat manjur, bisa nembus ke langit ketujuh. Ketika pengelingsir kita sudah berdoa, semoga anak cucunya dilancarkan dalam menjalani hidup, kita damai di rumah. Coba saja kalau ada anak-anak yang berani dengan orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, pastinya ketenangan itu tidak mampir ke rumahnya, nggak damai mereka gitu, karena ada kesedihan di dalam rumah itu yang justru sedihnya datang dari para pengelingsir. Jangan pernah membuat pengelingsir kita bersedih itu. Jadi masih bisa diajak komunikasi. Kita yang menyesuaikan, karena pengelingsir kita kan sudah memasuki usia konon gitu, yang usia lansia kalau udah 70-an kembali seperti anak-anak. Kita yang harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi beliau seperti itu. Jadi menurut Ibu, menyayangi orang tua kita itu adalah salah satu tugas dan tanggung jawab, bahwa kita berbakti, kita hormat pada sang catur guru gitu kan. Guru rupake, guru pengajian, guru yang ada di sekolah yang memberi kita ilmu, yang mendidik kita. Guru wisese itu pemerintah yang mengayomi hidup kita sehingga kita bisa hidup tentram dan damai dalam satu tatanan masyarakat. Dan guru swadhyaya, ya sang maha pencipta, tidak boleh sedikit pun kita lepas dari rasa bakti kita. Nah Nika yang ingin PKK lakukan untuk mewujudkan visinya, yaitu menjadikan keluarga itu sehat, cerdas, berdaya guna, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Tentunya dari 10 program pokok PKK selalu Ibu ingin hadirkan itu di media-media yang profesional di bidangnya. Kan misalnya ada Mbak Ayu dari misalnya
ada penghayatan pengamalan Pancasila itu kan. Nah di situ misalnya terkait juga dengan gotong royong. Nah itu semua adalah dasar-dasar landasan-landasan untuk kita menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Itu landasan kita gotong royong. Jangan yang satu menggotong, yang satu ngoyong. Nggak adil itu gitu kan. Jadi kita diajak gotong royong itu. Jadi sama-sama di dalam masyarakat bahwa beban itu ya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kan begitu beriak beriuk. Orang Bali selalu ngingetin kita, yuk hidup itu paras-paras sarpenanya selunglung sebayan take, kan kayak gitu. Jadi kedepannya ya tim penggerak PKK itu tidak perlu kebingungan untuk saya harus ngapain ya gitu. Lakukan hal-hal yang ringan sesuai dengan 10 program pokok PKK kita, yaitu ada dari penghayatan pengamalan Pancasila, ada gotong royong, pendidikan, kesehatan, sandang, pangan gitu kan. Kemudian kita juga disuruh paham koperasi karena di sana Soko Guru perekonomian bangsa lewat berkoperasi itu masuk di dalam 10 program pokok PKK. Kemudian tentang lingkungan, hatinya PKK, aku hatinya PKK gitu. Jadi mesti diwujudkan lingkungan kita harus yaitu hatinya PKK, halaman asri teratur indah dan nyaman. Kalau Bali bisa mewujudkan gitu, dimanapun kita masuk, di rumah-rumah penduduk kita tidak akan dapatkan rumah penduduk yang gersang, kotor, kaleng-kaleng rombeng banyak di sana sini, sampah di halaman rumah, tidak. Kalau sudah mereka mewujudkan aku hatinya PKK, pasti halaman rumahnya akan menjadi asri, teratur, indah dan nyaman. Kemudian ada perencanaan sehat. Jadi ya segala yang sesuatu yang direncanakan itu adalah terkait dengan kesehatan, kebahagiaan dalam hidup kita gitu. Jadi yang sehat-sehat direncanakan, rencananya juga harus sehat. Ya, luar biasa menarik dan bagus ya pesan penting apa yang mesti dipahami begitu. Betul, Ibu ya oleh keluarga yang memiliki lansia pendengar ini, karena keluarga yang mempunyai lansia harus menyadari perubahan intelektual fisik begitu ya Bunda betul, mental dan sosial yang terjadi pada lansia yang memang berlangsung secara alamiah seiring dengan semakin meningkatnya usia begitu ya. Dan yang pastinya faktor usia juga penyebab kepikunan pada lansia begitu Bunda Putri ya. Pikun bukan hanya persoalan usia yang sudah lanjut atau lansia, akan tetapi kepikunan itu disebutkan pengaruh dari pola hidup sejak muda. Nah ini Cak Inten, ini Ibu Cak Inten silakan untuk pendapatnya Ibu. Ini harus serius nih, fokus. Oke, silakan Bu Cak Inten. Terima kasih Ibu, terima kasih kepada Ibu Ketua Tim PKK Provinsi Bali. Titian juga terima kasih Bu Cok sudah mau diajak keliling nih. Mungkin dia akan menjelaskan sedikit tentang pikun atau demensia ya. Sebenarnya itu sama. Kalau di bahasa medisnya demensia. Kalau di bahasa Balinya ya pikun. Bahasa sehari-harinya itu pikun. Kalau pikun itu memang suatu penyakit bukan karena usia ya. Memang suatu penyakit yang kejadiannya memang sangat perlahan-lahan sekali dari masih muda, itu yang menyebabkan terganggunya aktivitas sampai terganggunya aktivitas sehari-hari. Ya. Itu disebabkan oleh gaya hidup yang mungkin yang di usia muda tidak bagus, mungkin dari segi pola makan, dari istirahat, kurangnya olahraga, sering perokok, sering minum minuman yang beralkohol, itu memang penyebab utama terjadinya pikun atau demensia. Ya, dan kita juga berharap untuk kedepannya lansia kita tetap berkualitas. Makanya dari awal kita harus mencegah terjadinya demensia atau pikun itu sendiri. Dengan cara apa mungkin kita mencegahnya? Itu dengan cara tetap berolahraga, istirahat yang cukup, mungkin dan ada kegiatan-kegiatan mungkin berkumpul-kumpul, mungkin lansia banyak sekarang yang mungkin yang masih menarik diri. Kita berharap untuk bisa berkumpul di paling enggak di Balai Banjar ya. Kalau desa-desa di Balai Banjar, kalau memang suka menggambar, kasih dia kesempatan untuk menggambar sesuai dengan hobinya lansia masing-masing untuk mengurangi terjadinya kepikunan atau demensia. Ya, memang pikun kalau sudah terjadi pikun tidak bisa diobati, tetapi masih bisa dicegah untuk terjadinya pemburukan. Misalnya di awal sudah diketahui terjadi demensia yang sejak dini.
Ya. Ciri-cirinya di awal, seperti apa tuh Bu Co? Mungkin Kalau ciri-cirinya ada Bu, ciri-cirinya yaitu yang pertama mungkin sulit fokus Bu. Sulit fokus itu di dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari. Nggih. Ya, tidak pernah fokus mau mengerjakan menjejahitan gitu, Nggih. tapi tidak kelar-kelar menjahit. Itu Oh, salah gitu. satu. Iya. Ya, Ah, itu ah. salah satu gejala dari demensia ya. Iya, Ya, iya. demensia. Sudah itu lupa menaruh kunci ya. Seperti tadi sudah disampaikan. Iya, Ibu Tiang sering lupa. begitu, berarti sudah Ya. mulai pikun. Kalau yang lupa sekali menaruh kunci, misalnya sekarang kita lupa, nanti bingung nyarinya, itu bukan disebutkan dengan pikun. Oh, belum, Ya belum. belum. Mm-mm. Kalau cuma 1 kali 2 kali. Kalau Nggih. yang sudah berulang kali, Seperti Iya. dia kalau pikun itu dia permanen nggih Bu Co? nggih. Jadi sekarang lupa, ntar juga lupa, Nggih. ntar lupa nggih. Kalau sesekali mungkin itu baru belum, gejala. ya, baru gejala, Ah. tetapi belum disebutkan dengan pikun. Berarti Nggih. dengan ciri-ciri seperti itu bisa membedakan lupa normal dan lupa demensia begitu ya Bu Co? Betul, Ibu, betul. Ada lupa diri juga. Berarti berapa kategori lupa ini Bu Co? Lupa normal, lupa demensia, lupa diri. Iya. Lupa apa lagi Bu Co? Lupa daratan. Lupa daratan. Ya, Oke. ada lagi disorientasi waktu. Ya, disorientasi waktu itu sudah lansia itu sudah tidak tahu waktu. Misalnya sekarang keluar, tetapi dia jalan pulang tidak tahu. Nah, Ya, itu yang nggih sering yang kejadian sampaikan tadi terjadi. itu Iya. nggih, nggih. Itu jalan pulang tidak tahu nama anak, tidak tahu nama alamat rumah, tidak tahu. Itu juga salah satu dari gejala demensia. Mm-mm. Ya, sekarang sulit melakukan kegiatan yang familiar. Nah, seperti Kegiatan-kegiatan yang familiar itu mungkin yang sering dilakukan, yang sudah sering Oh, dilakukan itu, nggih. tetapi dia susah untuk mengerjakan. Oh, Nggih, nggih, nggih. susah untuk mengerjakan. Udah tuh sulit memberikan keputusan kepada anak-anaknya, mungkin kalau di kesempatan untuk bapak atau ibu tolong kasih keputusan saya mau mengerjakan ini, tetapi ibu ini sulit melakukan memberi keputusan kepada anaknya, jadi bingung apa sih yang saya harus keluarkan. Itu juga salah satu dari gejala demensia atau pikun. Berarti demensia ini lebih umum ditemui di usia muda atau lansia? Di Bu usia Co? lansia, di atas Usia 60 lansia. tahun memang sudah ditemui. Ya. Karena itu dah pola makan mungkin pola Nah, penyebabnya penyebabnya itu yang dari usia awal. muda nggih. Iya. Ah, ah. Iya. Iya. Karena itu kejadiannya memang sangat perlahan-lahan, tidak langsung breg gitu, langsung lupa itu ndak. Ada prosesnya Iya, gitu ada ya, Bu. prosesnya itu Iya. kejadiannya. Nah, Yang itu sering gimana terjadi. yang mempengaruhi apanya yang dipengaruhi oleh pola hidup kita sehingga kita menjadi lupa, Bu Co? Nah, itu karena terjadinya atrofi, Bu ya. Terjadinya atrofi di otak, mengecil itu ya, atrofi itu mengecil, terjadinya atrofi. Jadinya untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang harus dia ambil keputusan, itu tidak bisa dia kerjakan. Ibu, ya. Oh, genten. Iya. Nggih, nggih, nggih. Oke. Iya, yang pastinya cara penanganannya sudah ditemukan sampai saat ini Bu Iya. Co kira-kira. Kalau cara penanganan seperti saya sampaikan tadi, mungkin itu dah Bu, lansia yang mulai lansia 60 tahun ke atas, mungkin kita sering berkegiatan yang familiar yang kita lakukan. Mungkin berkumpul di Banjar atau ada tempat oke, berkumpul itu untuk aja, lansia. Itu salah satu untuk menjaga kualitas hidup juga. Sudah itu. Kalau memang suka nyanyi seperti Ibu tadi sampaikan, Nggih. Ibu Putri Kosta sampaikan, silahkan kerjakan dengan teman-teman biar ketemu sama sesama lansia ya. Kalau ketemu sama anak muda gitu kan akan sulit untuk mengimbangi nanti. Kalau sudah sama lansia, dia berceritanya cukup klop sekali apa Nggih. yang harus dia kerjakan. Nyambung ya, gitu nyambung dia. ngobrolnya. Daripada lansia dibiarkan di rumah sendiri, itu yang paling berbahaya akan terjadinya. Apalagi Belum udah tadi. sendiri Iya, diomelin. Iya, Iya. betul. Diomelin menantu, anak dan cucu. Iya, seiring dengan perkembangan sampai saat ini ya Bu Co Inten, bagaimana kira-kira menurut pemantauan Ibu mengenai yang namanya gejala demensia ini, apakah masih banyak orang mengabaikan begitu? Nah, setahu saya, memang banyak orang yang mengabaikan karena belum mengerti, belum paham masyarakat umum itu belum paham karena dari dulu itu dibilang, oh itu pikun sudah biasa karena sudah usia, itu dianggap bukan suatu penyakit, makanya tidak diajak berobat, tidak dibiarkan begitu aja lansianya di rumah, apalagi banyak lansia sekarang kan masih sendiri di rumah, punya anak 2 tetapi tinggal di kota, jadi lansianya diam di rumah sendiri. Betul, ya. betul. Atau berdua suami istri diam di rumah, nanti ditegok semua sekali seminggu atau gimana, itu akan terjadi demensia yang berkelanjutan nanti apabila tidak ada kegiatan-kegiatan yang harus diberikan kepada lansia. Ya, itu kita kedepannya memang menuju lansia tetap berkualitas. Ya, bagaimana caranya itu harus ada caranya.
seperti saya sampaikan tadi, dengan cara beraktivitas, ngumpul-ngumpul di Banjar dan yang lainnya itu, supaya di masa lansia tetap berkualitas, tidak hanya di rumah saja, diam di rumah saja, tetapi masih bisa mengasih kontribusi mungkin ke masyarakat ya. Paling tidak jadi guru senam gitu kan, masih dilihat dari banyak orang, jadinya dia masih berkualitas hidupnya. Begitu itu dari segi. Nah, kalau di Bali itu banyak yang apa namanya Ibu, mengguguritan ya, menggending pesantian, masuk betul. pesantian. Itu sangat bagus sekali kalau lansianya masih bisa melakukan mengguguritan atau persantian itu, masih sangat diharapkan sekali untuk kedepannya, supaya tidak seperti Ibu tadi sampaikan, baru pensiun langsung diam di rumah, tidak keluar-keluar, itu memang salah sekali itu. Oke, ya yang pastinya kita harus bisa mengetahui ya, mengenali gejala umum demensia dari sekarang ya, sejak dini ini Bunda Putri ya. Sulit fokus diantaranya. Iya. Gangguan daya ingat juga ya, Daya Ibu Cok ya. Sulit melakukan kegiatan familiar itu betul. termasuk juga. Gangguan Gangguan berkomunikasi juga. Komunikasi. Oke, Itu kalau gangguan komunikasi, sampai gangguan komunikasi itu sudah terjadi demensia yang sangat berat. Itu sering ngamuk gitu ya. Kalau dikasih tahu yang benar pasti ngamuk, marah-marah gitu. Itu memang sudah harus diperiksakan ke dokter. Tetapi dikasih obat sama dokter bukan untuk menyembuhkan. Ya, tetapi kita untuk mengurangi itu tetap melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari harus tetap dikerjakan. Itu salah satu. Artinya kalau sudah terlanjur demensia itu masih bisa berkurang atau gimana Bu Cok? Jadinya tetap di sana Ibu, tidak memburuk sekali gitu. Jadi gitu ya. Tidak memburuk, udah nggak bisa sembuh ya? Ya, tidak bisa sembuh itu. Ya. Makanya kita berharap supaya demensia itu tidak terjadi pemburukan. Iya, betul tidak menambah parah. Ya, makanya dari yang sejak muda ini harus selalu melatih dirinya dengan fokus, fokus dalam satu kegiatan. Misalnya itu melatih konsentrasi kita, saraf-saraf otak juga dia bekerja dengan baik gitu. Nah, berarti kalau yang misalnya pekerjaannya itu kayak supir sekarang, kemudian yang biasa pekerjaan yang memerlukan fokus yang tinggi itu mungkin bisa dijauhkan dari demensia ya Bu ya. Sebenarnya kalau jadi sopir itu Bu sebenarnya pekerjaan yang sangat bagus, karena kita perlu konsentrasi tinggi, apalagi di jalan itu yang sangat sempit jalannya itu, naik turun tanjakan gitu kan, harus konsentrasi benar kita nyetir di sana. Coba bayangkan kalau ada supir yang terkena demensia, dia mau ngajak ibu ke Singaraja, nyampenya di Gilimanuk. Lupa dengan Singaraja. Ya, betul. Entah lewatnya kemana lagi gitu ya. Diajak muter-muter. Gak nyampe-nyampe ya. Iya. Ya, yang pastinya memang lupa versus pikun. Ini harus kita tahu ya. Ya, harus bisa membedakan juga ya Bunda Putri ya. Artinya begini ya Ibu ya, kalau sudah kita mulai lupa-lupa aja gitu, udah harus ingatkan diri aktivitas dengan fokus, dengan berkomunikasi yang baik gitu nggih, sehingga gangguan-gangguan saraf yang ke otak nika bisa teratasi dia. Jadi bisa dicegah jadinya ya, tidak berkelanjutan dia gitu. Jadi ya selama ini kan kita nganggapnya aduh saya udah tua nih, udah pikun nih gitu nggih. Jadi dianggapnya biasa saja itu gitu. Ternyata nanti sekarang mulai bermunculan pikun-pikun yang dalam kategori berat nih Bu. Ya, dia lupa itu. Dalam artian ya dia benar-benar lupa dirinya, dalam artian dia lupa namanya. Kemudian dia lupa ini istrinya apa, ini anaknya, ini cucunya. Kemudian kalau dia keluar rumah dia lupa dia itu dari mana, alamatnya. Wah, kalau begitu makanya kita Titiang dari Tim Penggerak PKK ingin menyampaikan, yuk ada ilmu begini dari Bu Cok, itu yuk kita waspadai. Tambahan ilmunya bisa, sekarang kan dunia yang sudah canggih sekali, bisa tanya sama Mbah Google juga kan, cari informasi. Pikun itu seperti apa, perlu diwaspadai, kemudian perlu dicegah supaya tidak berkelanjutan dia. Karena kalau sudah pikun akut gitu kan berat kondisinya, ya merepotkan kita dan sanak keluarga kita. Iya.
Mohon izin Nggih. Bunda, kita juga menantikan atensi pendengar ya Oh, di nggih, nggih. 24644 bisa Nggih. Anda memberikan tanggapan ataupun berpendapat ya pendengar. Kita tadi sudah panjang lebar berbincang seputar topik mencegah pikun di masa tua. Ya, mungkin dari pemaparan dari Bunda Putri dan Ibu Cok Inten tadi, di antara pendengar pasti pernah mengalami begitu ya, dan mungkin pernah juga ada yang mengabaikan. Jangan mengabaikan pikun gitu ya. Ini ada nih kan sepasang lansia gitu. Jadi beli antar ke pasar kata ibunya, Iya. tapi beliau sudah usia di atas 65 kan, itu baiklah gitu. Jadi diantar ke pasar, kemudian beliau turun, istrinya turun berbelanja, beliau turun dari mobilnya, ya kemudian duduk nyelonong aja pulang terus gitu, jalan tapi masih ingat jalan pulang, tetapi dari duduk kemudian beliau lupa bahwa beliau sedang ngantar istrinya dengan mobil. Jadi dari beliau bangun, beliau jalan kaki ke rumahnya itu. Jadi istrinya sampai itu kan menuju mobil, dilihat suaminya nggak ada, kemana ditungguin. Jadi suaminya nunggu istrinya pulang, istrinya nunggu suaminya supaya datang. Kemana suami saya gitu, saling tunggu. Akhirnya ditelepon ke rumah, ya bapaknya udah di rumah. Ini Hal-hal gimana? seperti itu ya. Iya, itu. Jadi itu bagaimana Bu Cok? Itu setengah-setengah lupanya, tapi masih ingat jalan pulang ya kan, Iya. masih belum total banget pikunnya ya itu. Tapi lupa tadi itu saya ngapain tuh di sini? Saya ada di sini nih kenapa gitu? Seperti orang baru bangun lalu nyelonong aja pulang, mobilnya ditinggal, istrinya ditinggal gitu. Mungkin kalau ada kejadian seperti itu Bu, memang beliau masih suami istri dan istrinya mungkin belum mengalami ya Bu Nggih. ya. Mungkin sudah di atas 65 tahun seperti Ibu sampaikan tadi, masih tetap kalau suaminya sudah mulai merasa pikun gitu, Nggih. mengalami demensia, berarti kalau diajak ke pasar itu jangan dibiarkan suaminya di mobil Ibu. Oh gitu. Tetap diajak. Sambil ya dia jalan juga temenin. kan harus fokus Nggih, jalannya nggih, ya, nggih, jalannya nggih. harus fokus, tetap diajak untuk berbelanja. Betul. Mungkin nanti sampai di dalam disuruh bawa tas atau apa, tetapi tetap digandeng. Ya, tetap digandeng supaya nanti kejadiannya, takutnya nanti kejadiannya seperti tadi Ibu sampaikan, untungnya dia bisa cari jalan pulang. Kalau enggak nanti Masih bisa setengah hilang. pikunnya Ya. berarti ya. Ya, nanti Iya. takutnya hilang dia. Ya, nanti Atau ada kemana, alternatif tahu. lain, dikunci aja di mobil. Nggak tambah ngamuk nanti ya Ngamuk. biasanya. Ya, Iya. itu mungkin yang bisa dilakukan, diajak jalan juga ke pasar dan dia juga suruh Iya, betul, memilih betul. apa yang dia sukai, suruh Nggih, memilih nggih. apa Betul, yang dia betul. perlukan. Itu ngelatih fokus. Ya, Nggih, ya, kasih untuk recommendednya apa yang mau diminta sama bapak. Cuman ndak pesan aja dari rumah. Oh nanti saya belikan ini, nanti kan dilihat sama bapak, dia ikut memilih, jadinya nggih, konsentrasi Iya. tetap harus jalan. Ya, sisa-sisa konsentrasinya, Iya. sisa-sisa fokusnya masih Iya. tetap diberdayakan. Iya, betul. Sambil menstimulasi otaknya Iya, gitu ya. betul. Iya. Ya, sampai saat ini ada nggak pencegahan dengan menstimulasi otak begitu Bu Cok? Mungkin ada Secara senam, medisnya. ya secara medis. Kalau ya. kita memang di awal untuk mengetahui terjadinya demensia itu kita melakukan deteksi dini, Bu ya. Deteksi dini kita lakukan memang ke masyarakat, ke banjar-banjar saya lakukan itu. Kalau sudah kita ketahui untuk mereka mengalami demensia, tetapi sih belum ada yang mengalami demensia berat, masih sebatas ringan gitu ya, ringan dan sedang. Kita tetap untuk melakukan kegiatan-kegiatan, memang itu menggambar, main catur, kita ajak di sana. Sudah itu ada yang menyanyi, sudah itu ada juga senamnya, untuk senam otak biar senam pucuk-pucuk ceria kita lakukan, dan senam lansia yang sudah ada di Banjar-Banjar itu juga kita galakkan untuk melakukan senam itu sih. Oh, ada senam otak ya Bu Iya, Cok? ada, Bu. Ya, seperti apa itu? Kalau senam yang lain kan bisanya Kita fisik tahu bergerak. fisik ya, Ini betul. senam otak nih, otaknya diapain? Karena otak kan ada di dalam ya Bunda ya. Otak itu kan ada di dalam Ya, gitu itu ya. gerakannya dari tangan aja. Oh, gitu. Iya, ke kiri dan ke kanan itu memang harus fokus kita melakukan dari 1 jari, 2 jari, 3 jari, 5 jari. Nanti mungkin saya kirim ke Ibu Made nanti. siap, videonya. siap. Untuk Perlu otaknya, juga iya, itu. siap. Jadi yang sederhananya seperti apa Bu Cok? Ini cuman segini aja Ibu, main tembak-tembakan gini kanan kiri. Iya. Dari 1 tembakan nanti jadi 2 tembakan.
Giliran gitu. aja. Berarti itu melatih fokus Iya, ya. karena ini kan satu dulu, nanti jadi dua, itu kan susah. Harus apa sekarang ya? Oh. Harus tangan mana sekarang yang Oh, jalan? gitu. Itu Oh, jadinya, gini, ya. gini. Berarti melakukannya harus pelan juga Iya, ya, karena iya. kan Iya. kalau yang nggak fokus susah juga Bingung mengarahkan juga, ya, bingung iya. juga Iya. gitu kan. Tetapi kalau sering dilakukan itu akan tidak jadi pemburukan jadinya Oh, kalau orang yang iya. sudah Iya. mengalami demensia itu. Iya. Iya. Makanya jangan sampai kita demensia ya, kita latih aja dari sekarang. Latihan tembak-tembakan. Dan kita juga berharap kan ini untuk kedepannya bukan kita dari lansia saja, tetapi kita dari anak muda, mungkin anak yang masih TK juga bisa biar peduli dengan lanjut usia, Nggih, biar betul. lanjut usia tidak diabaikan ya Bu ya. Iya. Melihat orang tua, jijik ngelihatnya, jijik ngelihat Mbah, biar enggak gitu, tetapi masih kita tetap peduli dengan lansia. Biarpun ada nenek di rumah, lansia yang ada di luar juga kita harus tetap pedulikan. Betul, Ya. betul, betul. Nah, ini senamota yang Bu Co tadi sampaikan bisa ada apa kita adopsi atau ada di YouTube-nya, mungkin ada. nanti pendengar siapa Siap. tahu pingin mempraktekkan ya. Ada di diajak YouTube ya, Bu? lansia. Ada. Oke. Untuk senam otak ada di YouTube dan poco-poco ceria juga ada di YouTube. Jadi pendengar bisa mempraktekkan di rumah untuk Iya, betul, betul. orang tuanya yang sudah lanjut usia begitu ya. Mohon izin Bunda dan Ibu Co karena sudah berdering, Nggih. bagaimana kalau kita sapa pendengar dulu Siap. ya. Selamat siang. Lalelu. Nggih, Pak Made Ribek, monggo silakan langsung ke topik saja Bapak. Kiring heredis gitu. Bersama Bunda Putri Koster dan Ibu Cok Korde Istri Inten Purwaningsi SSTMM dengan topik mencegah pikun di masa tua. Monggo silakan Pak Made Ribek. Saya baru berumur 25 kok sudah pikun, Bu. Gubernurnya. Ibu Sudah pikun apa beberapa tapi kali kalau lupa? Bunga mawar yang merah masih ingat betul, Bu? Ampun Ibu nih, Nggih. mohon nih kepada Ibu salam sama Bapak ya. Nggih. Ada salam dari kakak kelasnya Made Ribet Lord Pekan bilang. Nggih, siap, siap. Ini. Nggih. Kemudian Ian pikun, mudah-mudahan tidak pikun. Nggih. Yang baru selain mulut tanya nih Mbak. Selain lebih ini nih 25 tambah berapa Pak Made? tambah 30. Ampure, nih kita yang ada sekedar ini, dia mar susumayan. Oh ibu ini ibu posnya. Mungkin Nggih. terutama warga lansia itu mendapat perhatian. Bukan sudah lansia lagi di pojok-pojoki dijelek-jelek. Tambah jelek jadi Bu ya. Nggih, harus disayang. Nggih. Iya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ampure Ibu Ayah, Ibu Gubernurnya. Nggih. Elinga Ibu yang mohon yang karena dong ngadatin ngelalinin posisi di Badung. Karena anak saya di Badung kejangnya. Iya. Di sini nanti Bu. Nggih. Iya kan harus sekali-sekali niki pesta seni lunga Pak Iya. ke Badung, ke Denpasar. Mudah-mudahan Nggih. ya asal bongidang dia berkejok pasti singgah nih ke Nggih durus mampir ke Jaya Sabel. Ampura menikah kemanten. Inggih suksema Pak Made kena Om Om Santi. Santi Om matur suksema niki Pak Made Ribek sudah beratensi di 24644. Selain Pak Made Ribek, adakah pendengar lain yang ingin beratensi ngobrol langsung ya bersama kedua narasumber di kesempatan siang hari ini? Selamat siang. Selamat siang, Singareja. Siang RRI Singaraja Pak Sudarsana, silakan Bapak. Wah sudah hafal nih Mbak ini. Beliau-beliau ini sering aktif. Nggih, Pendengar iya. aktif ini. Selamat siang, Ibu Bos ini ya, Nggih, selamat siang Bapak. PKK Provinsi dan juga yang lainnya. Terima kasih Ibu telah hadir di Singareja. Inggih, matur suksema. Menyampaikan sosialisasi untuk program di antaranya terkait dengan kesehatan yaitu penyakit demensia. Nggih. Nah, kami sangat merasakan juga terjadinya penyakit demensia ini. Terkadang pikunnya kumat. Tadi disebabkan juga karena ada penyebabnya juga. Pengalaman kami begini Bu, Nggih. kalau kami ada memiliki permasalahan sedikit di mana pikun ini sering kumat, itu apakah ada penyebabnya untuk pikun yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu
di RSK Rejani dapat memberikan edukasi, antisipasi bagaimana untuk pencegahan penyakit demensia. Seperti tadi disampaikan, perlu adanya kumpul-kumpul, berbincang-bincang dengan rekan-rekan, tracing, itu sangat baik sekali. Nggih. Ya sekali-sekali supaya nggak pikun jalan-jalan di Taman Bung Karno. Jelaskan kembali bagaimana caranya mencegah. Mencegahnya. Harapan kami adalah ke masyarakat Buleleng, mohon untuk periode selanjutnya gitu. Nggih, siap. Dukung sepenuhnya. Nggih, Bapak, nggih. Siap. Untuk Bapak naik kembali. Nggih. Baik, Matur terima suksema, kasih. matur suksema. Pak Sudarsana juga langsung memberikan support Nggih, lewat nggih. Bunda ke Bapak gitu Iya. ya. Ya kalau masyarakat mempercayakan beban dan tanggung jawab memimpin Bali ya kita siap melakukan itu, tapi tetap aja kita sampaikan bahwa memimpin itu bukan tugas yang ringan. Iya. Jadi kita benar-benar mesti fokus, paham kita apa yang harus kita lakukan sesuai dengan job description-nya sebagai pemimpin, sebagai kepala daerah. Harus benar-benar bisa membangun fisik, mental, spiritual masyarakatnya. Oke. Nika. Baik. Nggih. Kita sapa kembali penelpon Ibu. Ini penelpon terakhir ya. Selamat siang. Nanti Bu Cok yang menjelaskan nih karena kan pencegahan nggih Bu Cok nggih. Oke, ya. Selamat siang. Selamat siang. Om Inggih, Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, kenak Pak. Nggih sareng sire niki. Tiang segar niki. Sire Bapak? Tiang pekak nitre. Pekak nitre. Inggih, ring pelabuhan inggih. Durus pekak. Ya, niki petaken tiang kepada ibu yang sangat saya hormati, Inggih. seperti pengantar ibu ini gubernur, dalam artian istri gubernur dan juga ahlinya topik yang dibicarakan ini tentang lupa, Nggih. Ibu Cok. Bu Cok Intan nggih. Niki petaken tiang tiang bingah betik Nggih. tentang senam otak. Nah, nggih, senam otak. Senam otak itu tiang masih gini kamar dengan tembakan-tembakan tersebut jauhi gitu. Secara praktiknya ada punah ini. Inggih. Nggih. Cok Intan. Inggih. Menikah tiang metaken gitu. Nggih. Matur suksema peka, salam sarang cucu sami. Nggih. Pekak nitre nampaknya tertarik ya Bunda Nggih, ya. Dengan nggih. senam otak Iya, ini ya. senam otak nih Nanti kan. di-share aja YouTube-nya, dikasih tahu linknya seperti nggih. apa. Oke. Silakan langsung diapresiasi baik itu dari Bunda Putri ataupun Bu Cok Intan ya, dari ketiga penanya ataupun penelpon. Tadi nika Bapak Sudarsana nggih. Nggih. Kan nikang niki sering kumat pikun tiangnya, tapi menurut penjelasan Bu Cok Intan kalau sudah pikun, kalau mungkin masih kumat kadang lupa ya kan nggih. Jadi belum yang akut nggih Bu Cok nggih. Tapi kalau sudah pikun demensia akut ya sudah lupa ini kan nggih. Nah, kalau pikun nika kalau yang kadang-kadang mungkin ada pemicu-pemicunya yang tiba-tiba saja dia kita lupa melakukan sesuatu. Tetapi kepada bapak-bapak yang sudah nelpon kita, Ditang yakin belum pikun karena masih ingat nomor RRI Singaraja. Iya. Iya kan? Apalagi pendengar aktif ya Bunda. Nggih, beliau itu kalau sudah concern fokus untuk RRI Singaraja pasti Astungkara tidak akan pikun gitu kan, paling tidak untuk bisa berhubungan berkomunikasi kan harus ingat nomor telepon RRI kan. Berarti belum ada gejala demensia itu ya. Susah belum. diajak berkomunikasi gejalanya ya. Nggih, Bu Cok, gimana nih Kak mencegahnya nih Kak? Terima kasih kepada Bapak Sudarsana. Tadi sudah banyak menyampaikan permasalahan yang dialami oleh beliau.
Untuk mencegah pikun yang terjadi, yang dialami oleh Bapak sendiri itu mungkin karena stres tadi disampaikan. Itu mungkin kalau stres Bapak memang itu pemicu utama, ya pemicu utama untuk terjadinya pikun. Untuk terjadinya pikun, tetapi Bapak itu permasalahan memang harus diketahui di awal. Kalau memang Bapak masih bisa bercerita sama anak, sama cucu tentang permasalahannya dan masih bisa dipecahkan, sebaiknya dipecahkan, tetapi jangan itu dipendam. Kalau itu dipendam, itu akan terjadi demensia atau pikun yang berkelanjutan nanti takutnya. Memang sekarang baru sekali 2 kali Bapak alami itu, tetapi kalau terus-terusan ada masalah yang Bapak pendam, itu akan terjadi pikun. Kalau memang misalnya kalau sama anak, sama cucu ndak Bapak inginkan untuk bercerita, mungkin punya teman yang masih Bapak percaya untuk mendengarkan cerita Bapak, sebaiknya disampaikan permasalahannya. Kok saya ada masalah begini, nanti pasti Bapak akan dikasih solusi. Itulah tujuannya untuk berkumpul sesama lansia dan teman-teman yang lainnya juga di masyarakat. Itu sih gininya masalahnya. Bu Cok, kalau dengar katanya mungkin 2 kata niki ya, dia berbeda situasinya Bu Cok. Orang lupa dengan orang pikun ya. Misalnya kalau orang lupa begini, kita Mbak Ayu nih lagi konsen, lagi fokus nih mengerjakan sesuatu, saking fokusnya itu, fokusnya bahkan 1000% bahwa hari itu mesti makan, nggak makan, hari itu janji sama temen, kita bener-bener nggak inget. Nah niki nggak inget ini, lupa ini sama dengan pikun, atau karena kita fokus berlebihan, atau fokus yang berlebihan nanti menyebabkan kita jadi pikun. Nah sebenarnya Niko pikun sama lupa Niko hampir sama ya. Hampir ya. Hampir sama. Ya. Mungkin ada bedanya sedikit ya. Itu seperti Ibu sampaikan tadi, itu saking konsentrasinya mengerjakan sesuatu sampai lupa melakukan kegiatan yang lain. Padahal udah janji misalnya. Padahal udah janji. Itu memang sulit kita membedakan antara pikun dan lupa di sana ya. Tetapi di situ akan kelihatan kalau Ibu sekarang ada janji dengan teman atau siapa, tetapi Ibu tidak kerjakan itu ya. Itu beda lagi. Ya, beda lagi ya. Tetapi Ibu tidak kerjakan itu sudah pikun ya Bu ya. Kalau masih sulit, Ibu janji dengan teman, tetapi atau waktunya diundur sedikit. Saya tadi sulit janji sama teman ya. Ya masih ingat. Tadi saya janji sama teman, tetapi waktunya ini karena kita masih konsentrasi di sini. Tetapi Ibu undur waktunya sebentar, itu tidak pikun ya, bukan gejala pikun ya. Bukan gejala pikun itu di sana mungkin bedanya sedikit untuk lupa dengan pikun ya. Kalau memang lupa itu lupa mengerjakan satu hari ini udah blank, tidak ingat sama sekali apa yang itu mungkin lupa ya. Ini tanpa terasa mohon izin Bunda Putri dan Bu Cok Inten, karena keterbatasan waktu memang sih nggak cukup ya 1 jam kita ngobrolin masalah pikun ya. Tapi ternyata kita belum pikun. Karena kita masih ingat waktu kita udah selesai. Sudah selesai, betul sekali. Tapi memang yang namanya penyakit Alzheimer ini fenomena gunung es ya Bunda ya dan Bu Cok Inten ya. Yang artinya itu masih banyak yang belum tertangani begitu. Sebab dalam penanganannya tidak hanya difokuskan pada orang yang mengalaminya saja begitu ya. Tetapi juga perlu kesiapan orang yang menangani dan merawatnya begitu ya. Ini pesan penting Bunda Putri terkait dengan topik di kesempatan siang hari ini mengenai mencegah pikun di masa tua. Ini memang tantangan ya Bunda Putri. Betul. Silakan sebagai closing statement. Makanya Titiang hadir di sini untuk mengingatkan seluruh masyarakat, terutama keluarga-keluarga gitu, jangan menganggap satu hal yang kecil itu satu hal yang ringan. Padahal itu seperti gunung es yang dampaknya ke depannya itu malah parah bagi kita. Karenanya Titiang hadir bersama Ibu Cok Intan kali ini bicara tentang pikun. Karena apa? Pikun itu ternyata kelalaian kita di dalam mengelola tubuh dan pikiran kita dari sejak muda, sehingga suatu saat kalau dia sangat akut kita sudah bahkan lupa siapa diri kita. Nah itu kan akan sangat berbahaya. Semoga dengan apa yang kita sampaikan kali ini masyarakat paling tidak pertama ngeh dulu bahwa pikun itu penyakit. Mari kita cegah bersama-sama di awal, jangan sampai sudah terlanjur kita tidak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi ingat jaga kesehatan kepada seluruh masyarakat. PKK akan hadir selalu mengingatkan apa-apa yang penting dilakukan, tentunya dengan para profesionalnya. Baik ya, sebagai closing statement juga Bu Cok Inten.
Terima kasih Bu Ayu karena closing statement dari saya. Kita tetap berharap untuk lansia ke depannya hidup tetap berkualitas, dan dari anak muda, orang dewasa, lansia tetap harus merangkul lansia yang ada di rumah, baik di rumah maupun yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Baik, closing statement tadi menutup jumpa kita ya di kesempatan Nggih, siang Mayu, hari terima ini. kasih. Terima kasih Bunda Putri dan Bu Sama-sama. Cok Inten, luar biasa pemaparannya, kasih, Bu. pemahamannya seputar topik mencegah pikun di masa tua. Ini juga mudah-mudahan bermanfaat ya Nggih. bagi pendengar yang sudah beratensi ataupun yang hanya mendengarkan saja di kesempatan siang hari Nggih. ini. Yang pastinya terima kasih Bunda Putri Koster selaku Sama-sama, Ketua Mbak Tim Ayu. Penggerak PKK Provinsi Bali atas kehadirannya yang didampingi oleh Ibu NS Cukurde Istri Inten Purwaningsi SSTMM selaku Koordinator Alzheimer Wilayah Bali. Nanti ketika sudah sampai di Denpasar jangan lupa nomor rumahnya. Atau jangan lupa jalan Singaraja Denpasar. Nanti nggak sampai di rumah kita. Oke, baik. Semoga selamat nanti sampai di tujuan, Ibu. Nggih, terima kasih Mbak Ayu. Salam Sehat selalu, salam untuk sehat. keluarga tercinta. Dan terima kasih pula untuk pendengar yang sudah beratensi di kesempatan siang hari ini. Kita tutup ya dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Kanal Inspirasi Pro 1